Sobat Taruna, baik lagi bersama Chelsea di Sanantara, yang muda, yang berbudaya. Gimana nih kabar Sobat Taruna? Nggak kerasa ya, kita udah di ujung episode aja nih. Chelsea pasti bakal kangen banget sama Sobat Taruna. Tapi Sobat Taruna nggak usah sedih, karena di episode ini Chelsea kedatangan tamu yang spesial yang bakal kembali sharing tentang kehidupan pengalamannya di bidang seni pertunjukan. Sobat Taruna pasti tahu dong, serial musikal Nurbaya persembahan Galeri Indonesia Kaya. Nah, karena serial musikal tersebut booming banget, yuk langsung aja kita kenalan sama salah satu orang keren di balik panggung Nurbaya. Halo semua, nama saya Veni. Saya adalah co-founder dan artistic director of Teman Teater Musikal Nusantara, selaku sutradara teater dari serial musikal Nurbaya. Oke, hai Kak Veni, gimana kabarnya Kak Veni? Baik-baik aja, gimana kabarnya Chelsea? Baik juga, terima kasih Kak. Nah Kak Veni, bicara soal musikal Nurbaya kemarin yang sempat trending dengan views yang mencapai jutaan nih Kak. Boleh nggak sih diceritain sedikit bagaimana pertama kali bisa di-approach untuk jadi sutradara di teater musikal Nurbaya? Ya, pertama kali kami di-approach oleh Bow Life dan Indonesia Kaya untuk berkolaborasi bersama Mas Garin Nugroho. Exciting sekali kan? Dan dari situ perkembangannya cukup natural sih. Dari awalnya content creator, mengadaptasi sebuah novel yang legendaris, dan juga menjadi head of scriptwriter, komposisi musik, dan dari situ berkembang biak menjadi pembuatan koreografi untuk audisi, dan juga pengembangan konsep panggung untuk pengadeganan. Jadi dari situ terpilihlah saya sebagai sutradara teater. Nggak dari awal, nggak juga di akhir. Oke, kita tahu ya Kak, kalau sejak dulu teater musikal di Indonesia itu udah banyak dan beragam banget. Tapi baru-baru ini kembali hidup semenjak adanya teater musikal Nurbaya yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan membuat orang terkagum-kagum nih. Mulai dari koreonya hingga alur cerita yang dikemas dengan menarik dan ringan. Nah, apa sih tanggapan Kak Veni mengenai hal tersebut? Sampai ada pernyataan nih Kak yang mengatakan bahwa musikal Nurbaya jadi pelopor kembali berjayanya teater musikal di Indonesia nih. Wah, keren ya. Tanggapannya tentu saja senang sekali ya. Bisa menjadi sebuah pelopor itu sesuatu banget kan. Senang juga untuk mendengar bahwa musikal teater kembali berjaya. Nah sekali, karena banyak yang nonton, berarti banyak yang apresiasi nggak sih Kak tandanya? Betul. Senang sekali. Oke, saya tadi udah banyak banget yang nge-views. Menurut Kak Veni, apa sih hal yang membuat Nurbaya ini menjadi hits di kalangan masyarakat? Pertama-tama karena sangat accessible. Itu ada di YouTube, ditontonnya bisa secara gratis, bisa kapanpun ditonton ya. Yang kedua adalah karena ceritanya kami sengaja mengangkat secara light, jadi tidak berat ya. Dua itu. Oke. Nah Kak, mengingat lagi ini diproduksi pada saat pandemi, karena sekarang udah di pandemi nih ya Kak, untuk second syutingnya gimana sih Kak? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipatuhi ketika pembuatannya? Tentunya kami harus menggunakan masker sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Kita disediakan swab antigen 3 kali seminggu, dan sebelum syuting juga kami diberikan pilihan, ini mau suntik vitamin nggak? Yang tentunya pilihan yang sangat luxurious ya di masa pandemi ini. Jadi syuting berlangsung selama 8 hari. Itu semua aktor dan sebagian besar dari kru di karantina di hotel yang cukup jauh dari peradaban. Serial musikal Nurbaya ini kan menggabungkan dua teknik ya, seperti yang tadi udah Kak Veni sebut sendiri, antara teknik panggung dengan teknik film. Nah, dalam proses syutingnya ini biasanya kesulitan apa aja sih yang dialami bersama sutradara film Kak Naya dalam penggabungan kedua teknik ini? Ya, kalau kendala sih di tiap produksi pasti ada ya. Tapi untuk yang ini menggabungkan seni panggung dan seni film itu sesuatu yang sangat unik. Untungnya ada Mas Garin Nugroho yang termasuk veteran di dunia teater dan veteran di dunia film gitu. Jadi dia sebagai penengah dan sebagai mentor yang berterima kasih sekali. Dia itu tidak mendiktekan ini ke arah mana kita harus berkarya. Dan kita banyak berdiskusi. Akhirnya saat proses tim teater, saya banyak mengosongkan blocking,
koreografi, bagian dialog untuk nantinya Naya bisa bereksplorasi saat syuting. Dan dari tim Naya pun untuk filming dia membangun shortlist yang beberapa sebagian itu saya yang buat seperti koreografi atau misalkan sesuatu yang musikal banget seperti contohnya Harta Tahta Nurbaya. Itu kan musikal banget dari catur, dari ruangan sampai ke yang surreal seperti tahta. Itu saya yang gambar. Dan di proses syuting juga kita banyak berdiskusi, ini gimana nih? Dan kita think on the spot saat syuting baru, oh begini tuh dari semua tim. Nah Kak Feni, kan total keseluruhan episode Nurbaya ada 6 nih Kak. Dari ke-6 episode ini, ada nggak sih episode yang mempunyai kenangan khusus atau mungkin menjadi episode favorit dari pembuatan film Nurbaya ini versi Kak Feni sendiri? Kalau favorit itu sebenarnya harus semua ya, karena sebagai sutradara harus cinta semua, kalau nggak nanti belang. Tapi kalau misalkan kenangan terindah, wow, itu ada 2, episode 4 dan episode 6. Karena sebenarnya episode 4 itu turning point dari Nurbaya untuk memilih pilihannya sendiri daripada takdir, which is tema kita. Dan juga switch dari arc-nya Nurbaya menjadi arc-nya Samsul gitu. Dan di episode 6 itu karena untuk melihat sebuah curtain call di masa pandemi itu tuh kayak oh my god, this is something special. Jadi lagu Sampai Berakhir itu favorit dari hampir semua penonton. Itu heart-nya semua cast, semua tim itu ada di situ semua. Harapan saya semoga muda-mudi Indonesia banyak yang terinspirasi untuk mengikuti, menggeluti, memahami lebih dalam musikal teater, maupun itu mengikuti acara komunitas di sekolah, di kampus, profesional, apapun itu, atau juga di rumah sendiri mengeksplorasi, menulis lagu, menulis skrip, atau belajar acting, belajar nyanyi, belajar nari, apapun itu di musikal teater. Karena menurut saya satu langkah pribadi itu merupakan satu langkah besar ke depannya untuk industri musikal teater di Indonesia. Jadi dengan mereka menyaksikan semua hal yang berbau budaya Indonesia, salah satunya menyaksikan Nurbaya ini, mereka juga ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan budaya, nggak sih Kak? Betul sekali. Nah, mantap. Terima kasih Kak Feni untuk jawabannya, untuk ceritanya, dan untuk kesempatannya hari ini mau berbagi dengan Sobat Taruna di rumah. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih undangannya juga. Dan semoga Sobat Taruna yang menyaksikan di rumah bisa mengambil nih ya, apa sih yang harus dilakukan untuk mengembangkan budaya Indonesia lebih lagi. Dan semoga dari episode ini Sobat Taruna bisa belajar banyak hal juga ya. Sanantara, yang muda, yang berbudaya. Oke, aku Chelsea dan Kak Feni pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.